tausiah kita malam ini. Nah, seputar ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk menguji siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Fitnah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat siapa yang jujur pengakuannya dalam beriman dan siapa yang dusta. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian dalam kehidupan. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalannya, bukan. Tetapi Allah mengatakan siapa, ayyukum ahsanu amala, artinya siapa yang paling bagus amalannya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, al-ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling bagus amalannya adalah yang paling ikhlas dan paling benar amalannya. Al-ikhlas ma kana lillah. Amalan yang dikerjakan dengan ikhlas itu adalah amalan yang dikerjakan karena Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Was-shawabu ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang benar adalah amalan yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penentu kebagusan amalan itu, ya, makna ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah dari kalangan salaf, penentu kebagusan amalan itu adalah keikhlasan dan kebenaran amalan, kesesuaian amalan dengan sunnah ajaran syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang paling ikhlas amalannya, ya, karena Allah, yang paling sesuai dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, syariat Nabi alaihi salatu wassalam, maka itulah yang paling bagus amalannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, sementara mereka tidak akan diuji dengan fitnah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Demi Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat, ya, orang-orang yang jujur dan melihat orang-orang yang dusta. Nah, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ada 3 tafsir, ya, tentang ini. Ya, karena
Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu sebelum terjadi, ketika terjadi, dan setelah terjadi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun, kata Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, ya, dan apa yang belum terjadi, sekiranya terjadi bagaimana kejadiannya, semua itu Allah tahu. Wa hadza mujma'un 'alaihi 'inda a'immatis sunnah wal jamaah, dan ini hal yang disepakati, ijma', ya, di sisi imam-imam sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Ya, oleh karena itu butuh kita fahami apa makna fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, maka sungguh benar-benar Allah akan mengetahui orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta. Nah, di sini ada 3 tafsir yang dinukil oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, yaitu Zadul Masir. Yang salah satunya adalah fala yarayanna Allahu alladziina shadaqu wa la yarayanna al-kadzibin. Artinya, maka sungguh Allah akan melihat. Allah akan melihat siapa yang jujur, siapa yang dusta. Ya. Dan itu terlihat saat kejadian. Nah, sebatas pengakuan belum cukup, butuh diuji, butuh dites. Ya, ketika terjadi fitnah, nah saat itulah dilihat siapa yang lulus fitnah, siapa yang tidak, siapa yang jujur keimanannya, siapa yang dusta. Di situ terlihat. Ya, Allah akan melihat, ya, saat itu. Nah, tafsir yang kedua, tafsir yang pertama ini tadi yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Nah, yakni maka sungguh Allah akan melihat siapa yang jujur, siapa yang dusta. Tafsir yang kedua, fala yuzhiranna dzalik, yakni fala yuzhiranna Allah alladziina shadaqu wa la yuzhiranna al-kadzibin. Maka sungguh Allah akan menampakkan siapa orang-orang yang jujur dan menampakkan siapa orang-orang yang dusta. Ya, itu akan tampak ketika terjadi fitnah. Ya. Tafsir ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Tafsir ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir yang ketiga yang dinukil oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, yaitu fala yumayyizanna Allahu alladziina shadaqu wa la yumayyizanna Allahu al-kadzibin. Maka sungguh Allah akan memilah, ya, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta. Nah, kira dengan nukilan ini, ya, penjelasan tafsir yang datang dari ulama ahli tafsir, tampak bagi kita makna ayat tersebut. Nah, yang namanya ujian, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya. Ujian itu ada yang bersifat eksternal dan ada yang bersifat internal. Eksternal dari luar, yaitu Allah menciptakan iblis dan bala tentaranya sebagai ujian untuk menguji, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan yang menggoda kepada kejelekan, ya, dengan syubhat untuk merusak akidah, iman, dan mengajak kepada maksiat. Tentang ini
Nabi kita alaihi salatu wassalam mengabarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Hadis itu dalam Sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan pada hadis itu bahwa ma minkum min ahadin illa walahu qarin minal malaika walahu qarin minal jin. Ya. Tidak seorang pun dari kalian kecuali dia ada qarin pendamping, ada dari kalangan malaikat. Ya, malaikat qarin pendamping dari malaikat ya'muruhu bil khair, yang selalu merintahkan dia, menasihati dia untuk melakukan kebaikan. Dan qarin minal jin, qarin dari kalangan jin, setan, ya'muruhu bisyarr, yang selalu menyuruhnya kepada kejelekan. Ya. Nah, ini harus kita waspadai bahwa setiap kita ini ada yang mendampingi kita dari kalangan setan, qarin. Nah, itu yang selalu menggoda kita, ya, kepada kejelekan, membisikkan syubhat untuk merusak akidah iman kita, menggoda, mengajak kepada kemaksiatan, ya. Nah, kemudian yang bersifat internal, yaitu dari dalam diri kita masing-masing, setiap jiwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan padanya ada syahwat, ada hawa nafsu. Ya. Nah, ini ujian. Ya. Ujian bagi kita bagaimana kita menangkal bisikan-bisikan setan, godaan setan tersebut yang selalu menggoda, selalu menyuruh, mengajak kepada kejelekan, kepada kemaksiatan, ya, yang membisikkan syubhat-syubhat terkait iman kita, akidah kita. Bagaimana kita membendung syahwat yang kita miliki dan menyalurkannya hanya pada batas-batas yang dihalalkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita sehingga bukan kita yang diseret, diperbudak, ya, oleh hawa nafsu. Fitnah syahwat itu berporos pada syahwat kemaluan dan syahwat perut. Ya, fitnah syahwat porosnya adalah syahwat kemaluan dan syahwat perut. Ya. Oleh karena itu kita pernah mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfa din. Falyattaqillaha fil nisfil baqi." Apabila seseorang sudah menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setengah lainnya yang tersisa. Apa makna hadis ini? Bagaimana memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam, apabila seseorang menikah maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya dan ya sisanya setengahnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakannya. Maknanya kata ulama, gangguan agama, gangguan kesempurnaan agama dari fitnah, dari arah fitnah syahwat itu ada dua, syahwat kemaluan dan syahwat perut. Ya, jadi syahwat kemaluan ini setengah, syahwat perut setengah. Apabila seseorang menikah,
maka dia sudah berhasil mengatasi syahwat kemaluannya. Berarti setengahnya sudah teratasi. Maka setengah agamanya sudah dia sempurnakan. Sisanya setengahnya lagi syahwat perut. Ya, hendaknya dia berjuang, bertakwa kepada Allah, mengatasi syahwat perutnya, menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam syahwat yang terlarang terkait dengan perutnya. Ya, makan dan minumnya. Nah, itu makna hadis tersebut. Ya. Syahwat apabila seseorang larut mengumbar syahwat, mengikuti syahwat yang terlarang, itu akan menjerumuskan dalam berbagai kemaksiatan dan akan melalaikan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini dalam surat Maryam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah. Kemudian datang setelah generasi mereka, generasi yang baik itu. Generasi belakangan yang keadaan mereka adaa'us salah, mereka menelantarkan salat. Apakah menelantarkan salat dalam arti tidak mengerjakan salat, ataukah menunda-nunda salat sampai keluar waktunya? Dan semisal dengan itu, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat-syahwat mereka. Larut dalam permainan syahwat yang terlarang sehingga mengikis keimanan, sehingga sampai pada tingkatan menelantarkan salat. Salat yang merupakan salah satu ibadah yang terbaik. Salat yang seharusnya, semestinya apabila salat itu dijaga dengan baik oleh seorang hamba, diperhatikan rukun-rukunnya, hal-hal yang diwajibkan pada pelaksanaan salat, dan dikerjakan dengan khusyuk, tentunya dengan ikhlas, dikerjakan dengan ikhlas dan benar, dikerjakan dengan ikhlas dan benar sesuai dengan sunnah, ajaran syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Salat itu sangat besar manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan manfaat itu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu akan menghalangi, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika seseorang menjaga salat, saat salat dia beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dengan itu dia terjaga dari kemungkaran-kemungkaran, terjaga dari perbuatan-perbuatan keji, karena dia sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat yang ditekuni memperkuat keimanan, karena iman itu menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu bertambah kuat dengan ketaatan, dengan amalan soleh, dan akan melemah dengan kemaksiatan. Dengan demikian semakin kuat keimanannya, itu akan membuat dirinya kuat dalam melawan dorongan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya,
ya, dorongan syahwatnya. Nah, yang mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Nah, wala dzikrullahi akbar, kata Allah. Dan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam salat, baik itu dengan baca Al-Fatihah ya saat berdiri, ya, dan zikir saat ruku, i'tidal, sujud, ya, takbir peralihan, tasmi' saat bangkit dari ruku ke i'tidal, ya, dari awal sampai akhir. Awal diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Awal sampai akhir, ya, pada setiap gerakan salat mesti ada zikir. Jadi salat itu penuh dengan zikir dari awal sampai akhir. Semuanya zikir. Itulah makna wala dzikrul akbar. Dan zikir yang terkandung pada salat itu lebih besar lagi manfaatnya daripada manfaat yang pertama, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun sebagaimana diberitakan pada ayat dalam surat Maryam tadi, orang-orang yang larut terseret dalam permainan syahwat yang terlarang, ya, terkikis, ya, lemah keimanan mereka, waliyadzubillah, bisa sampai pada tingkatan habis sampai ke akar-akarnya. Nah, mereka menelantarkan sholat. Ya, ada yang bukan hanya semata menunda sholat sampai keluar waktu, ya, akan tetapi bahkan tidak sholat sama sekali. Waliyadzubillah. Nah, itu bahayanya. Nah, karena itu, ya, harus kita hadapi fitnah syahwat itu, hawa nafsu itu, dengan memperkuat iman. Bagaimana cara memperkuat iman? Di antaranya tadi adalah, ya, menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga sholat 5 waktu, ya, bahkan dilengkapi dengan rawatibnya dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, ketaatan-ketaatan yang lainnya, karena al-iman yazidu bit ta'ah. Keimanan itu bertambah kuat dengan ketaatan. Semakin, ya, banyak ketaatan, semakin kuat, ya, keimanan. Nah, memperbanyak amal soleh, ya, menghadapi fitnah syahwat hawa nafsu itu dengan memperkuat iman, memperbanyak menjaga ketaatan, memperbanyak amal soleh, sebagaimana Nabi SAW bimbingkan. Badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil mudlim. Ya, hendaknya kalian berlomba untuk mengimbangi fitnah-fitnah yang datang silih berganti. Ya, fitnah berikutnya lebih dahsyat dari fitnah sebelumnya. Imbangi, hadapi dengan al-a'mal, dengan amalan, dengan memperbagus amalan, dengan memperbanyak amalan. Bukan semata memperbanyak amalan tanpa memperhatikan kebagusan amalan. Ya, karena sudah kita ketahui pada ayat sebelumnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang dituntut adalah dari ujian-ujian yang ada itu, siapa yang paling bagus amalannya, siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling sesuai amalannya dengan ajaran Nabi, yang paling benar amalannya sesuai dengan ajaran Nabi. Ya, jadi tentunya yang dituntut adalah, ya, memperbanyak dan memperbagus. Banyak amalan disertai dengan kebagusan amalan, itulah yang terbaik. Ya, dan dengan itu akan mengimbangi, ya, mengimbangi fitnah-fitnah yang datang silih berganti, ya, bagaikan potongan-potongan malam. Kita tahu potongan-potongan malam itu, ya, semakin malam semakin larut, semakin gelap. Berarti fitnah yang datang berikutnya itu semakin gelap, semakin menyesat. Semakin gelap kan semakin tidak jelas, semakin tidak garuan, ya, semakin tidak jelas arah kemana kita menuju dalam kegelapan, semakin menyesatkan, semakin membingungkan. Nah, ya,
Begitu pula memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir, mengingat Allah sesuai yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ya, jadi kita diwajibkan oleh Allah zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Perbanyak zikir. Ya. Masuk dalam makna ini perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Ya. Terutama baca Quran disertai tadabbur. Mentadabburi kandungan makna ayat-ayat itu. Sehingga menambah ilmu, menambah keimanan. Ya. Itu yang paling utama. Baca Quran yang paling utama adalah baca Quran yang disertai dengan mentadabburi kandungan makna ayat. Nah, dan perbanyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, baik zikir yang bersifat mutlak setiap saat, zikir yang bersifat mutlak setiap saat, ya, kita bisa baca. Ya, di antara yang Nabi SAW mungkin anak sebutkan, anak ingat untuk menyebutkan ini pada salah satu hadis yang sahih. Ya, Nabi mengajarkan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu untuk ya memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Ya. Banyak-banyak ya zikir la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan ya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak baca tahlil, banyak baca la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Nah, ya. Banyak bertasbih, ya menyucikan Allah subhanallah, banyak tahmid, ya memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Nah, dan semisal itu zikir-zikir yang sifatnya mutlak setiap saat, maupun zikir yang bersifat terbatas, ya pada momen-momen tertentu, pada momen-momen tertentu seperti zikir setelah sholat fardu, dijaga zikir setelah sholat fardu itu, ya. Nah, sebagian orang setelah salam kanan kiri langsung bangkit pergi, ya. Nah, ini kebiasaan yang kurang bagus. Nah, ya ada zikir setelahnya. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Apabila kalian usai mengerjakan salat, maka zikirlah, mengingat Allah taala. Nah, dijaga itu. Ya. Zikir pagi dan sore serta zikir-zikir yang lainnya sifatnya terbatas pada momen-momen tertentu. Nah, ya menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir yang utama sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adalah zikir yang berpadu padanya hati dan lisan. Karena kan sebagian orang berzikir subhanallah lisannya basah dengan zikir lancar, tapi hatinya entah kemana. Nah, hatinya ya bukan memperhatikan apa yang dia baca. Nah, yang utama adalah hati ikut ya memperhatikan apa yang dibaca oleh lisan. Ya. Nah, itu tentunya kesempurnaannya adalah dengan memahami makna zikir-zikir yang dibaca. Nah, jadi ini baca Quran, memahami makna ayat yang dibaca, ditadabburi ya kandungan maknanya. Zikir yang dibaca difahami makna zikir itu. Nah, dengan itu berpadu lisan dan hati ya kalbu dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini akan ya menjaga ketenangan hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati akan menjadi tenang. Ya, dari satu
ibadah-ibadah yang lainnya, satu ketaatan-ketaatan yang lainnya, akan semakin menguatkan keimanan, dan dengan itu akan mengimbangi ya ombak ya fitnah yang terus menerjang, yang sangat membahayakan diri kita ya, terkait dengan adanya potensi pada diri kita untuk terjerumus dalam fitnah-fitnah itu karena dorongan syahwat dan hawa nafsu. Nah, fitnah syubhat yang bersumber dari syaitan. Fitnah syubhat itu dari syaitan. Nah, sebagaimana pada hadis ketika Nabi alaihi salatu wassalam mencoret garis yang lurus, kemudian Nabi mencoret garis-garis yang banyak di kanan kirinya. Nabi mengatakan hadza sirati mustaqim, garis yang lurusnya adalah jalan yang lurus. Dan Nabi kemudian garis-garis yang menyimpan di kanan kirinya adalah subulus syaitan, ini adalah jalan-jalan syaitan. Nabi mengabarkan di hadis itu ala kulli sabilin minna syaitanun yad'u ilaih. Ya. Di atas setiap jalan-jalan yang menyimpang ini ada setan yang mengajak kepadanya. Ya. Jadi demikian banyak syubhat-syubhat yang dibisikkan oleh syaitan. Nah, melalui wali-wali syaitan dari kalangan setan-setan berwujud manusia. Kemudian mendakwakannya ya kepada manusia. Ya. Nah, orang-orang yang lemah dari segi keilmuan ya, dikarenakan kejahilannya, kebodohannya, bekal ilmunya sedikit, akan termakan oleh syubhat-syubhat tersebut ya, yang merusak keimanannya, akidahnya ya. Syubhat-syubhat yang merusak prinsip-prinsip ya, keimanan, akidah. Kita tahu dalam sejarah kehidupan manusia bagaimana awal mula terjadinya kesyirikan di muka bumi. Setelah sekian lamanya ya, generasi manusia di atas fitrah, di atas kesucian Islam, di atas tauhid ya, sejak masa Nabi Adam sampai masa kaum yang terjadi kesyirikan pertama di tengah-tengah mereka, sehingga Nabi Nuh diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul pertama setelah terjadi syirik yang pertama kali di muka bumi. Kaum yang di tengah-tengah mereka ada orang-orang soleh. Ada Wad, ada Suwa', Yaghut, Ya'uq, Nasr, nama-nama yang disebutkan di surat Nuh itu. Itu nama-nama orang soleh. Ya, ketika mereka meninggal, apa yang dilakukan oleh syaitan? Ya, syaitan membisikkan syubhat kepada ya kaum orang-orang soleh ini, yang ketika orang soleh ini meninggal, ya, membisikkan syubhat, ya, kalian buatkan patung. Ya, patung monumental untuk mengingatkan gitu. Untuk mengingatkan kepada kalian, jika melihat patung-patung itu, ya, kalian akan teringat kesolehan mereka. Itu akan menyemangati kalian untuk meniru, untuk beramal soleh seperti mereka. Coba lihat. Kedengarannya bagus, kedengarannya tidak ada masalah, ya kan? Padahal itu sebenarnya syubhat. Kenapa kok semangat beribadah kalau melihat patung? Nah, kenapa harus membangkitkan semangat beribadah dengan melihat patung orang-orang soleh? Nah, ini kan sebenarnya ada sesuatu di balik itu, tetapi bertahap. Ini trik-trik iblis. Ini ada tahapannya, ini ada yang dipersiapkan oleh iblis di belakang ini semua. Ya, jika langsung pada inti syubhat yang merupakan puncak, ya, target langsung disampaikan saat itu, mungkin sulit diterima. Maka melalui tahapan ini dulu, generasi berganti generasi,
Generasi berganti generasi, semakin bodoh, semakin lemah ilmu, akhirnya setan membisikkan syubhat berikutnya. Yang intinya akhirnya dibisikkan syubhat itu orang-orang soleh dulu tengah-tengah kaumnya, mereka orang-orang suci. Ya, kalian kotor, banyak maksiat. Kalian jauh dari Allah, mereka orang-orang yang suci, dekat kepada Allah. Kalian jika meminta kepada Allah langsung tidak diperhatikan. Jika kalian berdoa langsung kepada Allah tidak diperhatikan karena kalian jauh dari Allah. Kalian banyak ya noda kemaksiatan, kalian kotor. Adapun mereka orang-orang soleh, suci, dekat kepada Allah. Jika kalian minta kepada Allah, ya melalui mereka diperhatikan. Jadi kalian butuh wasilah, perantara, ya yang memberi syafaat untuk kalian di sisi Allah SWT. Maka caranya kalian lewat patung itu. Masuk, ya di akal mereka yang lemah dengan kebodohan ilmu mereka. Masuk syubhat itu, akhirnya mereka pun melakukan syirik yang pertama kali, ya dengan cara akhirnya bukan meminta kepada Allah langsung, bukan berdoa kepada Allah langsung, akhirnya mereka menjadikan patung itu sebagai wasilah dengan cara mereka mendekatkan diri kepada patung-patung itu agar patung-patung ini yang kemudian menurut anggapan mereka orang soleh itu yang akan memperantari mereka antara mereka dengan Allah, menyambungkan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah syirik yang pertama kali di muka bumi. Diutuslah Nabi Nuh di tengah-tengah mereka. Ayo, lihat. Syubhat itu dari syaitan. Nah, ya. Nah, ini harus dihadapi dengan ilmu. Berarti kita harus memperkuat bekal ilmu kita. Caranya bagaimana? Ya belajar, talabul ilm. Ya. Semampu yang bisa kita lakukan, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Manfaatkan sumber-sumber ilmu yang bisa kita manfaatkan, majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu kita hadiri, ya. Audio-audio, ya, yang mengajarkan ilmu kita dengarkan, kitab-kitab, buku-buku, ya, yang mengajarkan ilmu kita baca, bertanya kepada ahlul ilm, ya, kepada thalabatul ilm, yang tentunya ini semua syaratnya adalah yang terpercaya. Yang terpercaya untuk diambil ilmunya. Sumber yang terpercaya, bukan sembarang sumber. Jadi harus selektif. Ya, karena ilmu yang kita ambil itu akan membangun agama kita. Ilmu itu akan membangun, ya, akidah kita, amalan kita. Ya, bagaimana keimanan kita, akidah kita, bagaimana amalan kita, maka tergantung ilmu yang kita dapatkan. Nah, itu dasarnya. Oleh karena itu, masyhur dari Muhammad bin Sirin dan juga datang dari salaf yang lain, mengatakan innal ilma din. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Apa maksudnya ilmu itu agama? Artinya agama itu dibangun di atas ilmu. Agama itu berdasarkan ilmu. Agama itu akidah kita. Akidah kita berdasarkan ilmu. Agama itu amalan kita. Amalan kita berdasarkan ilmu. Jadi bagaimana ilmu yang kita dapat, begitulah akidah kita. Bagaimana ilmu yang kita dapat, begitulah amalan kita. Oleh karena itu, innal ilma din, kata mereka, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik, ya, dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Karena itu akan berpengaruh pada kelurusan akidah, kebenaran amalan. Begitu pula, ya, yang datang dari Al-Imam Malik, wasiat Al-Imam Malik rahimahullah, wasiat Al-Imam Malik yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Dalam Syiar A'lamin Nubala, Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dari Ibrahim Ibnul Munzir mengatakan haddatsana Ma'an, telah menceritakan kepada kami Ma'an wa ghairu dan yang lainnya, an Malik, dari Malik, ya, Malik bin Anas. Al-Imam Malik
Imam Darul Hijrah. Qal, bahwa Imam Malik mengatakan, la yu'khadul ilmu an arba'atin. Ilmu itu tidak boleh diambil dari 4 golongan. Safihin yu'linus safah. Wa in kana arwan nas. Golongan yang pertama orang yang dungu. Ya, yang tidak mengerti mempertimbangkan maslahat mafsadat. Ya, ngawur sembarangan. Ya, yu'linus safah, terang-terangan menampakkan kedunguannya. Wa in kana arwan nas, meskipun dia adalah manusia yang paling banyak riwayatnya, tetapi tidak bisa diambil ilmunya. Yang kedua, wa sahibi bid'atin yad'u ila hawahu. Ya, pemilik bid'ah yang mengajak manusia kepada hawa nafsunya, mengajak manusia kepada bid'ahnya. Ya. Golongan yang ketiga, wa man yakdzibu fi haditsin nasi wa in kuntu la attahimuhu fil hadits. Golongan yang ketiga yang tidak boleh diambil ilmunya, wa man yakdzibu fi haditsin nas. Orang yang melakukan kedustaan pada ucapan-ucapan manusia, pada muamalahnya dengan manusia dia melakukan kedustaan-kedustaan. Kata Imam Malik, wa in kuntu la attahimuhu fil hadits. Meskipun saya tidak menuduh dia melakukan kedustaan tentang hadis Nabi alaihi wasallam, tapi terkait dengan muamalah dengan manusia dia berdusta. Maka itu tidak bisa diambil ilmunya. Yang keempat, wasalihin abidin fadilin idza kana la yahfadhu ma yuhadditsu bihi. Golongan yang keempat adalah orang yang soleh, abid, gemar beribadah, fadil, punya keutamaan. Masya Allah, dari segi kesolehan orang soleh, abid, ibadahnya gemar beribadah, fadil, ya, orang mulia. Tetapi idza kana la yahfadhu ma yuhadditsu bih, apabila dia tidak menghafalkan apa yang dia sampaikan, ya, sembarangan dalam menyampaikan sesuatu, maka jangan diambil ilmunya. Ini wasiat Al-Imam Malik, ya, kepada kita semua, ya, agar kita selektif dalam mengambil ilmu yang menjadi dasar kita dalam beragama terkait akidah kita dan amalan kita. Nah, fitnah syubhat, ya, fitnah syubhat akan merusak akidah, keimanan, ya. Syubhat itu diobati dengan ilmu. Nah, seperti telah kita dengar, ya, oleh karena gitu kita ya punya kewajiban, ya. Nah, kita tahu bersama kewajiban kita untuk belajar menuntut ilmu, at-tafaqquh fid din, ya. Tetapi tentunya dengan mengambil ilmu dari sumber yang terpercaya, yang benar, yang baik, dan telah kita dengar beberapa wasiat dari kaum salaf tentang itu. Nah, orang yang punya syubhat, jika murni itu syubhat, ya, tetapi tidak diboncengi dengan hawa nafsu, itu memungkinkan untuk diobati dengan dibantah syubhatnya, diobati kebodohannya dengan diberi ilmu, penjelasan ilmu. Ketika syubhatnya terjawab, kebodohannya terobati dengan ilmu, penjelasan yang datang, ya, maka syubhatnya akan hilang dan pemahamannya akan lurus. Tetapi yang parah dan sulit apabila seseorang terkena syubhat, ada syubhat padanya, kemudian syubhat ini sudah diboncengi dengan hawa nafsu. Ada hawa nafsu di baliknya, ada syahwat yang membonceng. Ya, jadi bukan semata syubhat, tapi ada hawa nafsu di situ. Ada syahwat di situ. Ya, maka ini sulit.
Inilah yang dikatakan oleh ulama Ibnu Utsaimin rahimahullah di antaranya yang anak pernah lewati penjelasannya ya tentang ini. Apabila orang ya bersyubhat dan sudah diboncengi oleh hawa nafsu, oleh syahwat, maka inilah yang sulit untuk rujuk. Ini yang sulit untuk rujuk, untuk tobat, untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya. Karena hawa nafsunya itu, syahwatnya itu. Ya. Wallahul musta'an. Nah. Ya, ini tausiah singkat yang bisa saya sampaikan ya di sesi terakhir dari daurah kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.